Halo, semangat pagi anak-anak. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan PR Intan Paduara mengenai limit fungsi trigonometri nomor 11 sampai dengan 20. Mari kita mulai pembahasannya. Mulai dari soal nomor 11, kita diminta menentukan nilai limit X mendekati 0 cos kuadrat pi per 2 tambah X per X tan X sama dengan berapa. Jadi ini yang akan ditanya. Untuk menyelesaikan ini kita langkahnya sama seperti video sebelumnya, yaitu kita harus cek terlebih dahulu. Nah, yang kita cek mulai dari yang bawah dulu. Untuk X sama dengan 0, untuk yang di bawah apa jadinya? X tan X sama dengan 0 kali tan 0. 0 kali tan 0 ya 0. Kemudian cek yang di atas sekarang pembilangnya. Jadi cos kuadrat pi per 2 kita ubah jadi 90 derajat tambah X nya 0. Jadi cos 90 itu adalah 0 kuadrat, yaitu 0, karena cos 90 0. Jadi bentuknya sudah merupakan bentuk 0 per 0. Kalau sudah bentuk 0 per 0, maka konsep yang bisa kita gunakan, kalau ada sin tan, itu kita bisa gunakan ini ya, limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1 dan limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan 1. Nah, ini yang kita gunakan konsepnya. Dan ada cara cepat yang sudah ada di video sebelumnya. Kemudian bagaimana dengan di soal ini? Di soal ini bentuknya ada cos. Kalau bentuk ada cos, maka kita ubah semua soal itu agar menjadi bentuk sin dan tangen agar lebih mudah. Nah, untuk di atas sebagai contoh itu adalah cos kuadrat 90 tambah X. Nah, kalian harus ingat ini ya, ingat. Nah, perbandingan sudut berelasi bahwa cos 90 tambah X itu sama dengan sin X. Nah, ini harus diingat. Sehingga di soal itu jika ditanya berapakah limit dari X mendekati 0, kemudian soalnya adalah cos kuadrat 90 tambah X per X tan X, ini bisa kita rubah menjadi limit X mendekati 0 cos 90 tambah X berubah menjadi sin X, karena ini kuadrat jadi ini tetap kuadrat, per X tan X. Nah, cara cepat sebelumnya kalau udah bentuknya 0 per 0 dan sudah bentuknya sin dengan tangan, maka kita anggap saja hilang tulisan sin dan tan. Berarti kalau X nya sinnya hilang nih ya, tangannya anggap saja hilang. Jadi X punya kuadratnya dia per X kali X, sehingga hasilnya adalah X kuadrat per X kuadrat, yaitu sama dengan 1. Jadi jawaban untuk soal nomor 11 adalah 1, atau dia di optionnya itu adalah yang D. Nah, itu pembahasan soal nomor 11. Nah, lanjut ke soal nomor 12, yaitu tentukanlah nilai dari limit sin 7x per 3x min tan 2x untuk X mendekati 0. Jadi untuk soal seperti ini sama kita cek untuk X sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Kita cek tuh selalu yang di sini ya. Jadi lupa tadi yang nomor 11 disampaikan. Kita cek untuk X sama dengan 0, berarti kita cek penyebut terlebih dahulu.
untuk 3x min tan 2x. Nah, berapa hasilnya? Yaitu ini 3 kali 0 min tan 2 kali 0. Berarti ini 0 min tangan 0. Tangan 0 itu 0 ya, 0 hasilnya ya. Jadi penyebutnya sudah 0, kita cek pembilangnya. Sin 7x berarti sin 7 kali 0, yaitu sin 0. Sin 0 juga adalah 0. Nah, ternyata bentuknya sudah 0 per 0. Kalau sudah bentuknya 0 per 0, ini mudah. Berarti kita gunakan konsep yang sama seperti soal nomor 11 tadi, yaitu ubahlah semua soalnya agar menjadi bentuk sin dan tangan. Ternyata pembilangnya sudah sin, penyebutnya juga sudah tangan. Berarti cara cepat dah bisa kita pakai, yaitu limit x mendekati 0, ini sin 7x per 3x min tangan 2x. Berarti cara cepatnya kita anggap aja sin sama tangannya hilang ya. Jadi hasilnya adalah 7x per ini 3x dikurangi 2x. Jadi 7x per x. 7x per x ada hasilnya adalah 7. Jadi hasil jawabannya adalah 7, atau di option nanti jawabannya adalah E. Nah, itu pembahasan soal nomor 12. Masih lanjut lagi, kita akan bahas sebanyak 10 soal. Soal nomor 13. Jadi soal nomor 13, limit x tan 3x per 1 min cos kuadrat 2x. Sama langkah awal, selalu kita cek untuk x sama dengan 0. Kenapa x sama dengan 0? Ini sama dengan 0-nya ya. Nah, mungkin untuk ketutup ininya kita hapus saja. Kemudian kita cek x sama dengan 0, kita penyebut dulu 1 min cos kuadrat 2x. Ini menjadi 1 min cos kuadrat 2 kali 0. Cos 0 itu adalah 1 kuadrat, jadi 0. Nah, penyebutnya sudah 0, kita cek pembilangnya. X tan 3x berarti x nya itu 0 tan 3 kali 0. Otomatis nih hasilnya 0 karena ini 0 ya. Jadi bentuknya juga sama, adalah 0 per 0. Untuk seperti ini mudah, sama seperti yang tadi, kita tinggal ubah agar bentuknya menjadi sin dan tan, sin atau tan. Nah, pembilangnya sudah, yang belum penyebut berarti di sini harus kita ubah. Nah, di sini untuk soal ini mudahnya seperti ini. Kalian ingat ini ya, bahwa sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Jadi kalau ada soal 1 min cos kuadrat 2x berarti sama saja dengan sin kuadrat 2x. Nah, ini sifat identitas yang harus dikuasai. Nah, setelah itu ya udah kita tinggal selesaikan, udah dalam bentuk sin dia. Jadi limit x mendekati 0, x tangan 3x per 1 min cos kuadrat 2x ini berubah menjadi limit x mendekati 0, ini tetap x tan 3x per ini yang di bawah berubah ya, ini berubah menjadi sin kuadrat 2x. Nah, udah dalam bentuk sin dan tan. Jadi mudahnya kita coret aja tan sama sinnya. Ini berarti menjadi x kali 3x per, nah ini kan ada kuadrat ya, kuadratnya itu punya 2x kuadrat, sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat per 4x kuadrat. Nah, kita tinggal coret ini, jadi jawabannya adalah 3 per 4 ya. Jadi di option itu jawabannya adalah E. Nah, mudah sekali kan caranya. Intinya adalah kalian ubah, gunakan identitas, di mana kita ubah agar bentuknya kalau ada cos kita ubah dalam bentuk sin atau tangan. Nah, itu soal nomor 13. Nah,
Lanjut sekarang soal ke nomor 14 ya. Jadi untuk soal nomor 14, tentukan limit sin 4x tambah sin 6x per sin 2x untuk x mendekati 0. Ini sama-sama x mendekati 0 ya. Jadi langkahnya sama, selalu sama ini ya. Cek untuk x sama dengan 0, kita cek pembilang dan penyebutnya. Mulai dari penyebut dulu ya. Jadi sin 2x, berarti ini sin 2 kali 0. Sin 0 itu adalah 0. Kemudian kita cek pembilang, sin 4x tambah sin 6x, berarti ini sama dengan sin 4 kali 0, kemudian ditambah sin 6 kali 0, sama ya, sin 0 tambah sin 0, sin 0 tambah sin 0, 0 tambah 0, 0 tambah 0 ya 0. Jadi bentuknya sama, ini juga adalah 0 per 0. Kalau udah bentuknya 0 per 0, langkahnya sama, kita ubah bentuknya di sini. Kalau harus ada sin atau tangan. Ternyata di soal ini semuanya sudah sin, berarti ini mudah. Kita tinggal anggap hilang aja itu. Nah, kita tulis ulang soalnya. Limit x mendekati 0, sin 4x tambah sin 6x per sin 2x. Jadi udah dalam bentuk sin semua, sinnya kita hilangkan saja. Jadi hasilnya adalah 4x tambah 6x per 2x. Ini menjadi 10x per 2x. 10 bagi 2, 5. Berarti jawabannya adalah 5, atau di option nanti adalah B. Nah, itu nomor 14. Kita lanjut lagi biar lebih cepat. Soal nomor 15 ini sama. Nah, bedanya di sini nih. Ingat, ceknya kita selalu cek x sama dengan 3. Jadi kita sesuaikan dengan limitnya. Berarti kita mulai dari penyebutnya. Sin x min 3. Ini berarti sin 3 kurang 3. Sin 0, sin 0, 0. Nah, lanjut lagi. X kuadrat min 9. Berarti ini 3 kuadrat dikurangi 9, yaitu 0. Nah, ternyata bentuknya juga 0 per 0. Nah, mudah lagi nih, sama kita cek. Kita ubah di sini dalam biar semuanya dalam bentuk sin atau tangan. Ternyata semua udah sin atau tangan ya, tidak ada cos. Di mudah nih, sama dia. Limit x mendekati 3, x kuadrat min 9 per sin x min 3. Jadi ini limit x mendekati 3. Nah, sinnya kita tinggal hilangkan saja. Jadi ini menjadi x kuadrat min 9 per x min 3. Nah, kalau seperti ini mirip dengan limit aljabar. Berarti kita faktorkan, ini berubah menjadi x tambah 3 x min 3 per ini x min 3. Oke, kita coret. Nah, jadi kita ketemu limit x mendekati 3 x tambah 3. Jadi ini hasilnya kita tinggal substitusi 3 tambah 3, yaitu 6. Jadi optionnya 6. Jawabannya adalah C. Nah, bagi yang lupa yang ini kenapa bisa menjadi x plus 3 x min 3, x kuadrat min 9 itu boleh ditulis x kuadrat min 3 kuadrat. Nah, ini mengingat bentuk yang ini harus ya, yaitu a kuadrat min b kuadrat sama dengan a min b a plus b. Nah, jadi ini boleh ditulis x min 3 x plus 3, atau boleh ditukar posisinya seperti ini, tidak masalah. Baik ya, itu soal nomor 15. Kita lanjut sekarang. Nah, untuk soal nomor 16 sama, tentukanlah limit ini untuk x mendekati 1. Berarti yang kita cek adalah untuk x sama dengan 1. Nah, kita selalu cek mulai dari penyebut. Nah, kalau penyebutnya tidak 0, kita bisa langsung substitusi semua. Jadi kita cek dari belakang aja. Penyebutnya min 2 sin kuadrat x min 1, yaitu
min 2 sin kuadrat 1 kurang 1. Jadi min 2 sin kuadrat 0. Sin 0 kali min 2 0. Jadi penyebutnya 0. Selanjutnya pembilang, itu adalah x kuadrat min 1 sin 2 dalam kurung x min 1 per, bukan isi per lagi ya, kita tinggal cek dulu ini. Berarti ini kita ganti x nya menjadi 1 kuadrat min 1 sin 2 dalam kurung 1 kurang 1. Jadi ini 0 kali sin 0 jadi bentuknya juga 0 per 0. Kalau udah 0 per 0, kalian cek ada nggak bentuk cos di sana. Kalau tidak ada, hanya dalam bentuk sin atau tan, ya kita tinggal selesaikan dengan cara cepat. Yuk kita mulai. Kita soalnya tulis dulu limit x mendekati 1, x kuadrat min 1 sin 2 dalam kurung x min 1 per sini min 2 sin kuadrat dalam kurung x min 1. Nah, ini nggak ada cosnya ya. Jadi kita tinggal coret sinnya saja, anggap tidak ada. Jadi hasilnya sini adalah x kuadrat min 1 2 dalam kurung x min 1 per ini min 2 dalam kurung, nah kuadrat di sini punyanya ini ya, x min 1 kuadrat. Nah kemudian kita boleh jabarkan, ini x kuadrat min 1 ini berubah menjadi x plus 1 kali x min 1 2 x min 1, kemudian min 2, kalau ini kuadrat ya sama, berarti x min 1 kali x min 1. Kita coret yang tidak penting. Nah ini yang sama kita coret, ini sama ini. Jadi jawabannya adalah 2 dalam kurung x plus 1 per min 2. Nah kalau masih ada x setelah kita coret, tinggal kita substitusi, karena di sini x mendekati 1 ya kita ganti x nya dengan 1. 2 kali 1 tambah 1 per min 2. Nah ini 4 per min 2. 4 bagi min 2 hasilnya adalah min 2. Jadi jawabannya adalah min 2 ya. Di option itu jawabannya adalah A, yang A nomor 16. Kita lanjut lagi soal nomor 17, tapi belum yang terakhir. Sama, ini limit untuk x mendekati min 2, berarti kita ceknya adalah x sama dengan min 2. Cek penyebut, berarti ini tan dalam kurung x kuadrat min 4, berarti jadinya adalah tan 2 kuadrat min 4 tan 0. Tan 0 adalah 0. Oke, bentuknya 0. Lanjut sekarang. Untuk x tambah 2, berarti x nya kita ganti min 2 tambah 2 0. Ralat sedikit, sini maksudnya min 2 ya. Min 2 kuadrat itu adalah 4 kurang 4 0. Sama, tadi salah sebut. Oke, ternyata bentuknya adalah 0 per 0. Kalau sudah 0 per 0, cara cepat ya, itu dia ya. Kita hilangkan tan atau sinnya, tapi pastikan dulu nggak ada cos di sini ya. Nah sudah tidak ada cos, ternyata di soalnya mudah nih. Berarti limit x mendekati min 2 x tambah 2 per tangan x kuadrat minus 4. Hilangkan aja tangannya, udah nggak ada apa. Jadi ini x tambah 2 per x kuadrat min 4. Nah ini ingat seperti yang tadi soal sebelumnya juga, x kuadrat min 4 itu x kuadrat minus 2 kuadrat. Jadi ini berubah, ini menjadi x plus 2 x min 2. Jadi ini boleh kita buat dalam kurung aja, kita coret. Jadi ini yang harus hati-hati, hasilnya itu adalah 1 per x min 2, bukan x min 2 ya. Ingat, hati-hati, itu sering salah. Nah masih ada x, kita lihat di sini mendekati min 2 ya, berarti jawabannya berarti menjadi 1 per, ini gak x ganti min 2 1 per min 4, atau boleh ditulis minus 1 per 4.
Itu jawabannya ya, atau di option nanti jawabannya adalah D. Nah, lanjut untuk soal nomor 18, ditanya limit untuk X mendekati pi per 3. Berarti yang kita cek adalah cek untuk X sama dengan pi per 3. Nah, kalau lupa pi per 3 itu berapa? Pi itu 180, boleh kita ganti ya. 180 derajat bagi 3, 60 derajat. Nah, sehingga yang kita cek ini kita ganti penyebut dulu, sin 3x min pi. Berarti ini menjadi sin, oh biarkan aja pi per 3 ya. Jadi 3 pi per 3 dikurangi pi, coret-coret, sin pi kurang pi, sin 0, sin 0, 0. Penyebutnya 0. Lanjut pembilang, tan 3x min pi cos 2x. Nah, ini kita ganti tan 3 pi per 3 min pi cos 2 pi per 3. Jadi ini berubah menjadi tan 0. Ini karena coret-coret ya, pi kurang pi 0, cos 2 pi per 3. Nah, tan 0 sendirilah 0. 0 kali cos 2 pi per 3, hasilnya adalah 0. Jadi bentuknya juga adalah 0 per 0. Nah, sedikit untuk soal seperti ini. Kalau kalian lihat soalnya itu bukan X mendekati suatu bilangan bulat ya, 1, 2, 3, 4, tapi mendekati pi per 3. Kalau ada soal seperti ini dan bentuknya 0 per 0 dan masih ada cos di sini, maka yang bisa kita lakukan, coba kita pecah bentuk limitnya menggunakan sifat limit. Jadi limit X mendekati pi per 3 tan dalam kurung 3x min pi cos 2x per sin 3x min pi. Nah, ini kita ubah, kita bisa pecah seperti ini, limit X mendekati pi per 3. Nah, ini yang kita pecah di sini ya. Nah, karena berlaku dia karena perkalian. Jadi ini tan 3x min pi per sin 3x min pi dikali limit, ini kali ya, limit X mendekati pi per 3 cos 2x. Nah, boleh seperti itu. Nah, kalau ada soal seperti ini, tan sama sin sudah boleh kita coret-coret. Jadi ini berubah menjadi 3x min pi per 3x min pi dikali ini, karena sudah tidak ada pembagi, kita bisa substitusi langsung, cos 2 dalam kurung pi per 3. Nah, ini sama, boleh coret, hasilnya 1. 1 kali cos 2 kali pi per 3 tadi sudah kita coba ubah jadi 60 ya. 2 kali 60. Ini kali ya. Hasilnya adalah cos 120. Cos 120 itu cos 180 dikurangi 60. Nah, ini merupakan kuadran kedua, jadi cos negatif ya. Jadi min cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah ya. Berarti jawabannya min setengah. Nah, itulah jawaban dari soal nomor 18. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, untuk soal nomor 19 ini sama, kalian perhatikan ternyata dia tidak ada pembaginya ya, atau tidak ada penyebut. Jadi sebenarnya kita langkahnya adalah tinggal substitusi langsung. Coba kita cek, kalau substitusi langsung berarti ini pi min 2x, min 2x, x nya kita ganti pi per 2, kemudian tangan pi per 2. Jadi ini masih dalam kurung ya, pi min pi, ini hilang ya, kemudian tangan pi per 2, pi kurang pi 0, 0 tangan pi per 2. Nah, pi per 2 itu berapa? 90. 0 kali tangan 90. Nah, yang seperti yang kita ketahui, kalau tangan 90 itu adalah tidak ada, sehingga
Ini 0 kali ini tidak boleh seperti ini. Apakah benar dia memang hasilnya tidak ada, ataukah bisa kita selesaikan dengan cara mengubah identitasnya? Coba kita ubah identitasnya. Ini menjadi limit X mendekati Pi per 2. Kemudian ini kita tetap Pi min 2X. Tangan itu sin X per cos X. Nah, bisa aja kita ubah cosnya dulu. Coba ini Pi min 2X sin X. Cos itu kalau kalian ingat itu adalah sin dalam kurung 90 min X. Nah, kita ubah aja. Ini 90, ini Pi nggak enak ya, kita pakai Pi aja semua. Kemudian yang ini kayaknya bisa kita ubah dulu. Ini keluarkan 2, ini jadinya Pi per 2 min X. Kemudian ini sin X per sin Pi per 2 min X. 90 kita ubah Pi per 2. Ini masih limit seharusnya ya, limit X mendekati Pi per 2. Nah, kemudian kita gunakan sifat limit, kita pisahkan. Jadi limit X mendekati Pi per 2, ini 2 dalam kurung Pi per 2 min X per sin Pi per 2 min X kali limit, ini yang kita pisahkan sendiri ya, X mendekati Pi per 2 sin X, sehingga hasilnya yang ini sinnya boleh hilang ya, sinnya boleh hilang, berarti ini coret-coret habis, berarti jawabannya ini 2 kali, ini tinggal kita kali untuk yang ini ya. Kita tinggal substitusi X-nya di sini menjadi ini Pi per 2. Jadi jawabannya 2 kali sin 90. 2 kali sin 90 berarti 2 dikali 1, yaitu hasilnya 2. Berarti jawabannya adalah 2, atau di option nanti jawabannya adalah yang B. Nah, terakhir soal nomor 20. Limit sin 6X per X min Pi per 2 untuk X mendekati Pi per 2. Nah, sama berarti yang kita ini ya, kita lakukan cek berapa? Cx sama dengan Pi per 2. Nah, kita cek sekarang untuk yang di bawah dulu. X min Pi per 2 ini berarti Pi per 2 kurangi Pi per 2, hasilnya 0, masih 0 ya. Kemudian sin 6X berarti sin 6 kali Pi per 2 sin 3Pi. Sin 3Pi itu sin berapa ya, 180 kali 3 sin 540 derajat, atau sin 540 derajat itu sin 360 tambah 180. Jadi ini sama saja dengan sin 180 derajat. Sin 180 itu 0 ya. Jadi bentuknya masih 0 per 0. Nah, karena ini soal terakhir, sebenarnya kalau dalam limit juga masih ada teorema yang lain yang bisa kita pakai. Kita untuk yang terakhir kita pakai cara seperti ini aja ya. Kita pakai coba namanya teorema L'Hopital. Nah, kalau dia bentuknya 0 per 0, berarti mudahnya ini tinggal kita turunkan, ini kita tinggal turunkan. Jadi kita boleh buat seperti ini ya, sin 6X per X min Pi per 2. Nah, kita turunkan turunan dari sin 6X, berarti kita turunan dari 6X itu adalah 6 kali turunan dari cos, turunan dari sin 6X yaitu cos 6X per, nah turunan dari X min Pi per 2, turunan X adalah 1, turunan Pi per 2 karena Pi per 2 adalah bilangan 0 ya. Jadi jawabannya adalah sama saja dengan limit X mendekati Pi per 2
6 cos 6x. Nah, per 1 ini kan sama dengan 1 ya, tidak usah ditulis lagi. Jadi karena sudah bentuknya seperti ini, kita tinggal substitusi 6 cos 6 kali pi per 2. Jadi 6 cos 3pi, yaitu 6 sama seperti ini, 6 cos 540. Atau boleh kita tulis 6 cos 360 tambah 180, yaitu 6 cos 180. Cos 180 adalah minus 1. Jadi jawabannya adalah minus 6. Nah, minus 6 optionnya adalah yang E. Nah, sekian dulu pembahasan mengenai kunci jawaban PR Intan Pariwara Matematika uji kompetensi 1 limit trigonometri bagian kedua, yaitu nomor 10 sampai 20. Kalau masih ada pertanyaan, boleh tanya langsung dengan cara ketik komen. Kemudian jika suka, silahkan tekan tombol like dan terus support channel ini dengan cara klik subscribe. Terima kasih.